Om Swastiastu. Selamat pagi kepada umat sedharma. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwo Denpasar. Nama saya Idewa Agung Gede Agung Prawira Nanda Yasana Dananjaya. Saya pada kesempatan ini mengambil jurusan Pendidikan Agama Hindu. Jadi izinkan saya pada kesempatan kali ini berbagi cerita bersama teman-teman semuanya mengenai salah satu Purana dalam ajaran agama Hindu, yaitu Upa Purana, yang dimana di sini saya akan mengambil sebuah kisah bagaimana Dewa Wisnu mengambil wujud awataranya sebagai Narasima Awatara. Narasima Purana adalah salah satu kisah dalam bagian Upa Purana dan mitologi Hindu yang menceritakan tentang inkarnasi Awatara Wisnu sebagai Narasima, makhluk setengah manusia, setengah singa. Diceritakan kisah Pralada. Ayah Pralada adalah seorang raja raksasa yang bernama Hiranyakasipu. Ia berusaha meyakinkan Pralada bahwa tidak ada seorang pun yang telah berkuasa lebih sakti daripada dirinya. Tetapi Prahlada kusuk memuja Tuhan. Hiranyakasipu membentak putranya, "Jangan sekali-sekali berdoa kepada yang lain kecuali kepadaku. Hiranyakasipu adalah yang teragung di antara semuanya. Aku mendapatkan anugerah tidak bisa terbunuh oleh manusia ataupun binatang. Tidak juga oleh segala macam senjata di rumah atau di luar rumah, pada siang hari ataupun malam, di bumi ataupun di langit. Lalu, di manakah Tuhan yang selalu kau bicarakan berada? Beranikah ia menampakkan dirinya di hadapanku?" Tetapi Prahlada yang masih bocah itu bersikeras bahwa Tuhan ada di mana-mana, di luar dan di dalam diri kita, di sekitar kita. Kembali Hiranyakasipu melontarkan perkataan yang menantangnya. "Apakah dia berada di dalam pilar ini? Jika demikian, biarkan dia keluar dan bertempur melawan aku, atau aku akan membunuhmu." Kemudian dia menghancurkan pilar istananya. Tiba-tiba Wisnu keluar dari peruntuhan pilar itu sebagai Narasima yang menghancurkan kejahatan dalam wujud raksasa itu. Baik manusia maupun binatang tidak mampu membunuh Hiranyakasipu. Tetapi Wisnu muncul dalam wujud setengah manusia, setengah singa. Dia membunuhnya bukan di dalam ataupun di luar rumah, tetapi di ambang pintu. Dia dibunuh bukan pada waktu siang ataupun malam, tetapi pada saat senja kala. Dia dibunuh bukan di bumi ataupun di langit, tetapi di pangkuan Narasima. Cerita ini mengajarkan bahwa Tuhan berada di mana-mana. Ia akan hadir dengan berbagai cara untuk membantu umatnya yang percaya sepenuh hati kepada Yang Maha Kuasa. Maksud dan tujuan dari kisah seorang anak yang bernama Prahlada ini, yang pertama adalah perlindungan terhadap seorang yang lemah, di mana Narasima muncul sebagai awatara Wisnu yang menyelamatkan seorang anak yang bernama Prahlada. Seorang anak bocah yang sangat taat untuk beribadah, memiliki keyakinan penuh terhadap Tuhannya. Dari kekejaman ayahnya Hiranyakasipu, ini mengajarkan pentingnya melindungi mereka yang lemah dan selalu mendapatkan penindasan. Yang kedua adalah keadilan dan kebenaran selalu menang. Meskipun Hiranyakasipu memiliki kekuatan yang sangat besar, pada akhirnya ia dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang melawan ketidakbenaran atau yang disebut dengan adharma. Satyam Eva Jayate. Dan yang ketiga, ketaatan
dan keyakinan. Pralada tetap teguh dalam memegang keyakinannya meskipun menghadapi ancaman yang sangat luar biasa. Ini mengajarkan nilai ketabahan dan kesetiaan pada prinsip-prinsip spiritual dan moralitas. Jika kita kaitkan kisah Pralada ini dalam kisah kehidupan masa kekinian, yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia. Kisah ini sangat relevan dengan perjuangan global, yang dimana untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas dan terpinggirkan dari sebuah penindasan. Dan yang kedua adalah kebebasan beragama, menekankan pentingnya bahwa menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan di tengah masyarakat yang sangat beragam. Yang terakhir adalah ketahanan mental, yang dimana menginspirasi orang untuk tetap teguh memegang prinsip-prinsip mereka meskipun dihadapkan dengan situasi tekanan sosial maupun sebuah ancaman yang sangat besar. Baik teman-teman semuanya, umat sedharma, itulah cerita singkat dari Upa Purana, yaitu salah satunya Narasima Purana. Memang Narasima Purana ini bisa dikatakan tergolong Purana yang sangat kuno. Namun pada kesempatan kali ini, Purana ini bisa dikatakan sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman, khususnya dalam budaya, moralitas, keyakinan, beragama, dan lain sebagainya. Jadi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Om Santi 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 Om. Tanhane wong swasta ayuanulus. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Terima kasih.